والمثال وهو وثبت النسوء بسير الأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. بها يسوق الإيمان. بها يحصل الأمان. كرم أيها الإنسان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. يا من أسمعنا التوحيد وجلت إلى التوحيد. كرم أيها المؤمنين. لا إله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله.
ketiga. Jalan lain mengharap barokah itu ada lagi, yaitu menurut firman Allah Al-Quran surah Luqman ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku lah kembali, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kesimpulan ayat tersebut di atas, kita adalah manusia yang beriman. Di samping harus taat kepada Allah dan Rasulnya, juga kita harus mengikuti jalannya orang-orang yang sudah taqarrub kepada Allah, yaitu para awliya-Nya Allah. Oleh karena itu, sekarang jelas kita ketahui bahwa hukum membaca manaqib itu sunnah. Di antaranya lagi dalil-dalil yang berhubungan dengan manaqib dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, maka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil a'yar miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibtali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi bid dawrin amin. Jamaah syukur rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini. Atas idenya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Hidayatus Shaliqin. Ya, masih berhubungan dengan manaqib ya. Salah satu amalan kita adalah manaqib setiap bulannya. Ditambah lagi penjelasannya, manfaat dan ikutan daripada manaqib ini punya dasar yang kuat dari Al-Quran Al-Karim. Ya, kemarin sebelumnya hadis Nabi, ya, hadis Nabi itu tentang manaqib menceritakan orang yang saleh itu sebagai penebus dosa, dan menyebut orang saleh itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendatangkan barakah. Itu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ayat yang berhubungan dengan manaqib. Ya. Jalan lain mengharapkan barakah itu dengan manaqib itu, ya ini menurut firman Allah Subhanahu wa taala surah Luqman ayat 15. Surah Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Ya. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Jadi kita harus mengikuti orang yang telah kembali kepada Allah. Ini bukan masalah orang meninggal, bukan. Ya, suruh ikut orang yang kembali kepada Allah itu di dunia ini. Para aulia, para mursyid itu mereka, hati mereka sudah kembali bersama Allah. Jasad di bumi, hati bersama. Kalau kita kan belum. Kita ini jasad di bumi, hati di dunia pula. Itu masalahnya. Karena saya bilang ilmu tasawuf ini kita terbuka saja, akui. Ya.
tidak boleh sembunyikan kekurangan kita itu. Nah, kita di dunia memang hati pun di dunia juga. Tapi para mursyid, para wali Allah, walaupun dia berkumpul dengan kita ini, tapi hatinya tak lalai lagi dengan Allah. Itu dikatakan bahwa ma'akum aina ma kuntum, kalian bersamanya dimanapun berada. Jadi para aulia itu hatinya tak berlupa lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah kembali kepada Allah, yang hatinya sudah kembali kepada Allah, yang hatinya sudah bersama Allah, ikuti kata Allah. Itu maksudnya. Ini kita perlu paham Pak, ayat-ayat Allah itu syarat dengan mana. Nah, jadi kita akui, saya itu selalu ingat Allah juga, tapi kadang lalai, belum tamkin, belum mantap. Makanya saya masih memerlukan orang-orang seperti itu untuk memantapkan lagi hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau sudah mengikuti orang yang kembali kepada Allah, summa ilayya marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepadaku kata Allah. Nanti kita pun seperti mereka nanti. Itu harapannya. Ikuti orang yang kembali kepada Allah, nanti pun kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan akhir cerita zikir ini akan mengantarkan hati kita bersama Allah. Itu harapannya. Ya, fa nabiyukum bima kuntum ta'malun. Dan aku beritakan kepada kalian apa yang kalian lakukan. Nanti akan ketahuan, Allah nampakkan apa yang telah kita buat di dunia ini, Pak. Makanya beruntung orang-orang seperti ini di dunia sudah dilihatkan kebenaran, maka meninggal tak takut lagi. Tapi orang menyasar paham ini ayat orang meninggal gitu. Makanya ilmu tasawuf ini ada istilah mutu qabla antan, matilah sebelum mati. Apa yang mati? Hawa nafsu kita kekal, keinginan rendah kita matikan. Cuma keinginan kita hanya ingin bersama Allah Subhanahu wa taala. Keberuntung. Jadi manaqib itu kisah apa? Kisah guru, kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana jalan mereka ini menuju kembali kepada Allah. Itu yang kita ikuti. Nah, itulah manaqib. Ya, makanya saya harap jemaah kalau dapat ikutlah manaqib, berkah. Ya, keberkahan itu berbeza. Karena manaqib baca Al-Quran, keduanya nasihat, ketiganya tawasul, yang keempatnya membacakan biografi. Nah, tokoh besar dalam tarekat kita ini adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka disebutkan manaqib beliau itu. Ya. Nah, kesimpulan ayat tersebut di atas, kita adalah manusia yang beriman. Di samping harus taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu asasnya. Wajib taat kepada Allah dan wajib taat kepada Rasul. Tambah lagi satu, kalau ini juga kita harus mengikuti jalannya orang-orang yang sudah takaluk kembali kepada Allah. Itulah dia mursyid. Jadi kalau bilang hanya tak sama Allah sama Rasul, gimana jalannya? Dengan buku tak selesai. Buku itu bacaan referensi membantu, tapi jalan menuju kepada Allah, cari orang yang sudah kembali takaluk kepada Allah. Inilah namanya tarekat perlu mursyid. Kalau tidak ada mursyid yang hidup memimpin kita, kapan sampainya? Kapan kita kembali? Ya, mau kembali kita nih. Ini semuanya ini akan memahami nanti kalimat inna lillah wa inna ilaihi. Ini kok orang yang mau meninggal nih Pak Ustaz? Aduh, kacau itu. Ini guru-guru kita sudah paham ini kalimat sebenarnya dirinya kembali kepada Allah sekarang, sebelum nanti berpisah jasad dengan roh. Itu maksudnya. Ya, kalau hati sudah kembali kepada Allah sekarang, tak takut lagi insyaAllah. Biar jasad dipisah dengan roh kapan saja, sama, cuma beda alamnya. Ya, dunia ini apa beda dengan akhirat? Tak ada bagi orang mukmin. Sama saja, mau dunia, mau akhirat, yang penting hatimu sudah kembali kepada. Jadi begitu meninggal,
cuma jasad yang dipisahkan, hati sama. Di dunia sudah bersama Allah, dalam kubur bersama Allah, akhirat sama Allah, di surga tidak sama Allah. Cuma alam yang dipindahkan, tapi di sini sama, tak ada beda. Maka jangan bilang orang mukmin itu meninggal, hidup bersama Allah, hidup di sisi Allah SWT. Inilah manakib. Jalan dia gimana? Ikut manakib, insyaAllah. Ya berkahnya banyak. Dan karena itu sekarang, ya, jelas kita ketahui bahwa hukum membaca manakib itu hukumnya sunnah. Tadi hadis yang kemarin, ini ayat ini menunjukkan bahwasanya sunnah ikut manakib. Apalagi surah Yusuf. Laqad qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh kisah-kisah mereka itu pelajaran bagi orang yang punya akal. Ikut jalan Nabi, renungkan. Rasulullah SAW diceritakan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Pelajaran bagi Nabi Muhammad SAW. Kita bagaimana? Pelajaran hidup Nabi, maulid, pelajaran bagi kita. Guru-guru kita, orang-orang yang saleh, pelajaran bagi diri kita. Ambillah pelajaran. Ya, siapa mengambil pelajaran dari orang terdahulu, orang-orang yang saleh yang kembali kepada Allah, insya-Allah dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tambah lagi ini ayat berikutnya. Ini lebih hebat lagi. Di antaranya lagi dalil-dalil yang berhubungan dengan manaqib dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu surah At-Taubah ayat 100. Ya, surah At-Taubah. Bagaimana bunyinya? Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Siapa muhajirin? Siapa ansar? Muhajirin orang-orang yang bersama Nabi di Mekah, kemudian dihijrah ke Madinah. Itu namanya muhajirin. Orang Mekah yang hijrah dengan Nabi ke Madinah namanya muhajirin. Wal ansar, orang Madinah yang menolong orang-orang yang hijrah ke Madinah, itu namanya kaum ansar. Siapa mereka? As-sabiqun al-awwalun. Mereka ni orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam. Terdahulu lagi pertama masuk Islam. Allah ceritakan. Apa Allah suruh? Walladzina tabauhu bi ihsan, dan orang-orang yang mengikutinya. Ya, orang-orang yang mengikuti. Siapa itu? Tabi'in. Tabi'in mengikuti kaum Ansar dan Muhajirin. Kaum Ansar Muhajirin sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat ikut Nabi, tabi'un ikut sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Makanya gelarnya radhiyallahu anhu. Siapa ini orang yang mendapat redha? Surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, redha dan diredai. Nah, jadi sahabat-sahabat Nabi itu nafsunya nafsul mutmainnah. Kita nafsu apa ini? Jadi jangan heran, oh banyak bingung. Begitu saya menyebut guru saya, sebut namanya kayak Haji Ahmad Sebab radhiyallahu anhu. Orang terkejut, itu untuk sahabat Ustaz. Dikata itu sahabat. Tidak hanya sahabat, siapapun manusia di muka bumi ini, dia melatih dirinya berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, terjadi 3 perubahan. Yang pertama, nafsunya nafsul ammarah. Banyak salah daripada benar, itu nafsul ammarah. Terus olah diri, taubat kepada Allah, berzikir, banyak puasa sunnah, tambah lagi meningkat menjadi nafsul lawwamah. Dah agak bagus dah. Nafsul lawwamah macam mana? Bisa buat salah tapi menyesal. Terus tingkatkan lagi riyadahnya, mendekati kepada Allah, perbanyak zikir, salat sunnah, puasa sunnah, naik
nafsul mutmainnah, itulah hati sudah kembali kepada Allah. Hai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhan, redha. Dan siapapun kita ini nanti, mudah-mudahan mari kita tahu, dengan zikir ini Allah rubah nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah. Sebenarnya sudah boleh disebut radhiyallahu. Itu kadang-kadang orang bingung, tak boleh itu radhiyallahu itu sahabat. Nah, ini salah paham. Sahabat ini kenapa disebut radhiyallahu? Karena nafsu dia sudah nafsu mutmainnah. Makanya tabi'in ikut sahabat, tabi'in berhasil, di bawahnya tabi'in ikut lagi tabi'in, terus bersalin ilmu sampailah kepada guru kita, insyaallah. Jadi guru-guru kita ini nafsunya nafsu mutmainnah. Dia tak bisa lupa lagi dengan Allah. Nah, kita harus ikut mereka. Bagaimana ikut orang ini? Wa'ada lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, maka mereka diberi balasan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga, kemudian abada selama-lamanya. Dzalika fawzul azim. Yang demikian itulah kejayaan yang sangat besar. Mudah-mudahan dengan manakib ini jadi 3 amalan kita ni ya. Zikir harian, kemudian khataman, kemudian manakib. Manakib berikutnya nanti malam Jumat depan, bukan malam Jumat ini. Malam Jumat depan di Masjid Nur Salim. Sana kajian Tauhid Sifat 20 dah selesai dah. Tinggal nyambung kitab yang lain. Nah, sebelum nyambung kitab, isi manakib di Masjid Nur Salim. Di mana? Jalan Pancasila. Bukan malam Jumat ini ya, bukan. Malam Jumat depan. Tanggal berapa tu? 18 ya? 14. Tanggal 14. Ya, kita manakib. Saya harapkan jamaah kalau manakib mengira. Jadi memang ini satu paket. Kita satu paket amalannya. Siapa mau ingin cepat prosesnya, 3 ini jangan lupa. Zikir harian, khataman, kemudian manakib. Adapun ziarah itu tiap tahun. Ya, kemarin kita dah ziarah makam wali Sumur, alhamdulillah. Ya, jamaah kita cukup ramai juga. Sebelumnya 59 tahun tadi ini, kemarin 64. Ya, bagi yang ada rezeki kelebihan, silakan ikut. Nanti kita koordinir lagi. Kita koordinir lagi pakai kapal biar agak lebih murah sikit. Kemarin pakai kapal 47 orang. Ya, mudah-mudahan yang jamaah pun bisa juga diziarah. Dan berkah nanti. Kita ziarah wali semua itu sama dari mendatangi orang yang saleh. Ya, ini sebagai kafarah dosa, kemudian turun rahmat, kemudian mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah segini itu. Nah, ini dasar-dasar manakib. Jangan lagi bilang manakib bid'ah. Dia sunnah, dasarnya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga tokoh-tokoh pahlawan. Kan kok dibacakan kisahnya manakib tu. Manakib tu. Ya, pahlawan-pahlawan. Siapa? Oh, pahlawan kita banyak para pahlawan. Ya, bagian di Ponorogo itu pahlawan. Manakib deh kisahkan bagaimana kesalehan, bagaimana perjuangan. Manakib tu. Nah, dalam tarekat manakib, mana guru-guru yang membawa berkah mendekat kepada Allah, kita kisahkan kisah ini. Termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ya, jemaah, silakan ada pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan guru-guru itu Ustaz, yang dikatakan guru-guru musik itu Ustaz, bangkai berjalan juga Ustaz. Bangkai berjalan, bukannya mayat berjalan Ustaz. Apakah itu dia tak zikir Ustaz? Sedangkan yang mau mengingat zikir itu kan, mengingat Allah itu kan, kita ni betul-betul sering lalai Ustaz. Kadang-kadang ingat kata Ustaz itu. Gimana? Gimana mestinya kita istiqamah? Zikir ni ada prosesnya. Zikir itu ada prosesnya. Maka dia pakai tahapan-tahapan. Nanti masuk tahap yang ketiga, itu tak bisa lalai lagi. Tak bisa lalai lagi yang ketiga ini. Nah,
dia tidak bisa lagi putuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ungkapan Abdul Abbas Al-Mursi, yang guru pengarang kitab Al-Hikam. Apa beliau katakan? Nih, benar Pak ya. Ini aku ingin ketarikan ini bukan jika cari pahala Pak, bukan. Itu umum lah. Ini zikir, ini takarub kepada Allah. Ya, maka zikir tarikat itu takarub kepada Allah. Abdul Abbas Al-Mursi menyatakan, kalaulah aku ini sempat lupa kepada Allah lahzah itu sebentar masalah, sebentar saja aku lupa kepada Allah, maka aku lagi bukan orang Islam, aku kafir. Ini contoh Pak, jangan nak main-main kalimat ini, kafir betul gitu nih. Ini bertaruh dengan akidah dia. Itu menunjukkan dia nak main-main. Kalau aku sempat lupa kepada Allah sebentar saja, aku bukan lagi orang Islam. Nah, berarti dia tak bisa lagi lupa kepada Allah. Nah, maka zikir ini, tarikat ini ada guru. Guru itu sudah seperti itu. Maka dialah yang membimbing kita ini. Nah, zikirnya awal kita ditalqin, udah dapat dari bimbingnya. Pertama zikirnya lalai. Zikir sambil lalai, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut ucap, hati kemana-mana. Betul tak? Betul tak? Betul. Sama, saya begitu juga. Awalnya semuanya begitu. Nah, cuman bibit itu ditanam, disemai, diamalkan terus, jangan berhenti. Jangan zikirnya hanya subuh selasa ini tak jadi lah dia. Nah, nanti kata ulama Al-Hikam bilang, dari lalai akan naik menjadi ingat. Itu Allah bantu. Yang penting istiqamah. Nah, naiklah tingkat kedua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut mengucapkan, hati ingat. Itu dah bagus dan sudah. Maka yang pentingnya penyiramannya itu harus rutin, amalannya harus rutin. Maka yang talqin bibit, nah kita siram itu diamalkan. Nah, nanti naik lagi, naik lagi dengan izin Allah. Dari ingat lalu dia hudur, hati hadir bersama Allah. Itu lebih dahsyat lagi. Ini lebih dahsyat lagi mah. Ini mudah bagi Allah. Cuma Allah minta wa ala istaqamu ala tariqati. Sekiranya kalian istiqamah dalam tarikat, dalam jalan. Jadi Allah mintanya apa? Istiqamah. Hasilnya dia yang kasih. Allah bukan bilang aku kasih, dah, aku minta istiqamah baru aku kasih kau siram Quran. La asqainahu ma'an ghadaqa. Aku beri air yang menyegarkan. Apa tu? Iman tadi. Jadi dari ingat, hudur, naik berikan kita, hadir Allah bersama kita. Bahkan saya merasakan Allah lebih dekat dengan diri saya daripada saya dengan Azmi. Walaupun Azmi ini berdampingan sama saya masih jauh Pak. Karena Allah sudah di sini. Itu namanya hudur, hadir, merasa bersama Allah. Ini prosesnya. Nah, kalau sudah seperti ini, tak bisa lupa lagi. Tak bisa lupa lagi kan. Makanya unik tarikat ini. Beda dengan amalan pagi, sore dan sebagainya. Itu amalan sifatnya umum. Untuk menjaga kita pagi dibaca, dijaga sampai sore. Sore dibaca, dijaga sampai subuh. Itu ada tujuan-tujuannya masing. Tapi kali ini tidak. Ilahi anta maksudi wa ridhaka. Ada lagi yang paling tinggi Pak. Dari hudur, ghaibun minal madhkur. Lupa dari yang disebut. Diri kita pun sudah tak ada. Yang ada hanya itu namanya panak, namanya dan begitu. Tak ingat lagi diri. Yang ada hanya ini pun sudah dialami guru-guru kita.
Abah Hadi Surabaya ngomong sama kami, umur belum 30 udah panah dia. Zikir. Tapi di bawah bimbingan musik guru. Umur semuda itu panah Pak Zikir. Nah, tapi tidak masalah karena ada mursyid, selamat kita. Nah, makanya dalam tarekat ini harus ada mursyid. Mursyid itulah yang membimbing rohani kita ini. Dan dialah yang kita manakibkan. Dan dia pun menganjurkan untuk ikut manakib karena ada berkahnya. Nah, kalau Pak Majid belakangnya tadi, benar ke dia mayat berjalan? Benar. Kerana Nabi bilang dengan Abu Bakar, kalau kalian ingin melihat mayat yang berjalan, maka lihatlah Abu Bakar, kata Rasulullah. Abu Bakar kumpul dengan sahabat di pasar, di rumah, berjalan, tapi hatinya bersama Allah. Sama jamaah juga itu. Kalau hati tak lupa lagi dengan Allah, boleh sebut mayat berjalan. Istilahnya itu mayat berjalan. Dan di rumah, di pasar, di mana, masya Allah. Di sini. Alhamdulillah. Kalau kita ini masuk ke pasar disuruh Nabi baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah tak terjadi kejahatan kau masuk pasar, kejahatan kau masuk pasar. Zikir tak lagi baca doa itu, berzikir hati bersama Allah, tak pula lagi baca doa itu. Di rumah, di masjid, di pasar sama aja. Dia tak bisa lupa lagi dengan itu dikatakan mayat berjalan. Apa sebab? Tubuhnya di bumi berkumpul dengan manusia, tapi hatinya tak bisa lalai kepada pencipta bumi. Itu dia. Pas nanti malam ini kajian ini yang ditanya Pak Majid ini, malam ini kajiannya di Darul Najah. Pas malam ini bahasan tentang Abu Bakar di Darul Najah. Di Darul Najah. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah rahmati kita sedikit waktu dah selesai belum? Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana Muhammadna asrafna ini saudara-saudara kita yang ada di sarapan Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada kami hari ini. Terima kasih yang sudah dapat bayar, sudah mengirimkan mawar, sudah mengirimkan hadiah gift-gift kepada kami. Insyaallah akan kami sampaikan bukan gift itu. Billahi taufik wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.